Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung, apalagi pecinta sepeda nih ya yang baru bergabung hari ini tema kita Masya Allah sekali, Gowes to Jannah. Alhamdulillah. Tadi sebelumnya juga guru-guru kita sudah membahas ya bagaimana niat kita nih untuk bersepeda paling bagus kalau kita tuh ada niatnya untuk beramal. Nah ini nih Masya Allah ya, jadi bermanfaat ya. Nah ini berikut ada tayangan video viral rombongan pesepeda bawa masuk sepedanya masuk ke restoran. Nah seperti apa jamaah? Kita lihat tayangannya. Rombongan orang membawa masuk sepeda ke dalam sebuah restoran menjadi sorotan warganet di media sosial. Peristiwa ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Wonodri, Krajan Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam. Dalam video yang beredar, beberapa orang memasuki sebuah restoran yang penuh dengan pengunjung, namun membawa serta sepeda dengan lampu yang masih menyala. Bahkan salah seorang di antaranya masuk dengan menaiki sepeda. Salah satu sepeda juga dilaporkan menyenggol asbak pengunjung hingga terjatuh. Sebuah akun Twitter @rakaholi pun menjelaskan kronologi insiden ini. Pemilik akun yang merupakan karyawan restoran mengaku sempat menegur para pesepeda untuk meletakkan sepeda di tempat parkir yang disediakan. Namun para pesepeda tetap membawa masuk sepeda mereka dengan alasan sepeda mereka bisa dilipat dan khawatir sepeda mereka hilang dicuri. Nah ini ya subhanallah ya, ini malu loh jamaah kita nggak boleh kayak gini nih ya, ini memberikan contoh yang buruk nih ya. Mahal sih sepedanya tapi ya nggak gitu juga dong ya. Ustadz Ahmad kan, ini kan katanya takut dicuri ya. Nah ini makanya dibawa ke dalam bela-belain banget. Nah mungkin itu bisa jadi bentuk ikhtiar tapi kan nggak gitu juga ya Ustadz, kayak tadi kan merugikan orang gitu loh. Nah katanya Rasulullah juga pernah mengingatkan sahabat untuk ikhtiar dulu menjaga dan mengingatkan untanya supaya tidak hilang. Nah ini apakah sebenarnya yang dilakukan oleh para pesepeda tadi sama nih seperti yang sahabat Rasulullah lakukan. Nah itu salah apa benar sih Ustadz? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tayangan tadi, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bertawakal kepada Allah. Tadi kan kalau kita perhatikan di video dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dari pihak pekerja di restoran tersebut mengatakan bahwasanya sudah menegur mereka tetapi mereka tidak mengindahkan teguran. Bahkan sudah dipersilakan untuk meletakkan sepeda di luar di tempat yang disediakan tapi juga tidak diindahkan. Dengan alasan mereka khawatir sepeda mereka hilang dan sepeda mereka bisa dilipat. Tapi ternyata ketika kita lihat tayangan ada yang mengendarai sepeda masuk ke dalam restoran. Bahkan sempat menyenggol beberapa tamu di sana. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 3 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Sesungguhnya siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita tawakal nanti Allah yang bakal cukupin kita. Makanya kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna tawakal? Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Usul wal Ahkam dijelaskan bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah mempasrahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mencukupi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita bertawakal kepada Allah. Akan tetapi tawakal di sini juga harus kita pahami. Jangan tawakal tapi tidak ikhtiar. Karena di dalam tawakal sendiri ada dua rukun yang mesti kita perhatikan. Tawakal yang pertama rukunnya adalah melakukan usaha atau sebab. Jadi enggak tiba-tiba main tinggalin aja sepedanya di luar tapi tidak dia ikhtiar atau usaha terlebih dahulu untuk menjaga keamanannya, tidak. Lalu kemudian yang kedua, rukun daripada tawakal adalah memasrahkan ya segala urusannya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon bantuan kepada Allah dengan doa. Dan yang terakhir yaitu ridha dengan apa yang Allah takdirkan pada saat akhirnya nanti. Kalau ternyata udah ikhtiar, udah dikunci sepedanya, udah diparkir di tempat yang sediakan, bahkan dijaga oleh security, tapi ternyata sudah berdoa dan hilang juga, ya berarti kita mesti ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dua rukun tawakal yang mesti kita pahami. Tapi ada orang yang ekstrim di dalam hal tawakal, yang berlebihan. Dia nggak mau usaha. Ya saya nggak mau ikhtiar dah.
Udah yakin aja sama Allah, main tinggalin aja di depan rumah, hilang. Kenapa? Karena di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dijelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam satu ketika datang seorang lelaki kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu naqatuhu. Dia datang kepada Nabi dengan membawa untanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Au qayyiduha wa atawakkalu au atrukuha wa atawakkalu ya Rasulullah." Ini unta saya ikat dulu baru kemudian saya tawakal kepada Allah, apa saya biarin saya lepas, saya keleleren begitu aja lalu kemudian saya tawakal? Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, qayyidha wa tawakal. Ya, ikat dulu baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita mesti ikhtiar dulu baru kemudian kita tawakal kepada Allah. Nah, salah satunya apa? Titipkan di tempat penitipan sepeda atau dijaga oleh sekuritinya. Kita juga mesti punya adab karena kata ulama kita, man lam yakun lahu adab fahuwa adab. Siapa orang yang tidak punya adab sama seperti binatang. Ketika dia masuk ke dalam restoran bawa sepeda mengganggu kenyamanan orang lain, ya bahkan bisa mengganggu mereka, hati-hati. La tu'dzi ahadan fa innahu laysa bihirfatil mu'minin. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain karena itu bukan pekerjaannya orang beriman. Segitu. Subhanallah, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Jadi lagi-lagi ya, ikhtiar boleh tapi pakai adab ya jamaah ya. Jangan sampai menzalimi orang ya Ustadz ya. Ya subhanallah. Nah ini berikutnya ada tayangan lagi ini. Tekad kuat seorang pria mengayuh sepeda hingga ke tanah suci. Nah ini pas Masya nih. Allah, nah pas banget ini dia tayangannya. Keinginan Rahmat Sugiri menunaikan ibadah haji sudah tak terbendung lagi. Dengan niat bulat, Rahmat yang merupakan warga Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara ini memutuskan berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan sepeda. Perjuangannya mengayuh sepeda dari Cilincing menuju Mekah dimulai pada Senin 24 September 2018 dini hari. Dengan membawa perbekalan dan perlengkapan secukupnya, dia berencana akan mengayuh sepeda melewati 9 negara hingga sampai di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah sampai di kota suci Mekah. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, saya telah sampai. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh luar biasa banget loh nih Ustadz. Nyampe loh dia loh. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana ini nih ya seperti pertanyaan aku nih tadi yang sebelum iklan tadi nih ya. Apakah dalam pandangan Islam ini termasuk hal yang berlebihan bahkan menyiksa diri? Ya maaf mungkin dengan tadi cara bersepeda menempuhnya kan jarak jauh sekali ya Ustadz ya. Nah ini tapi demi untuk beribadah ke tanah suci. Nah kadang kan juga ada aja nih orang yang mungkin nyinyir atau nggak suka nih ya dengan apa maksudnya kegiatan kita gitu. Nah ini gimana ya Ustadz ya, apalagi kalau sampai dituduh sensasi loh. Sampai ke tanah suci aja dibilang sensasi. Nah itu gimana tuh Ustadz, silakan. Tidak ada yang tidak mungkin, yang ada karena tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim, izin Sasa Ahmad Khan. Dan buat semuanya mohon izin, Allah ziarah tanah haram, Allah merzikni ziarah tanah haram. Ya Allah berikan kami rezeki untuk menziarah dua tanah haram. Jamaah, terharu kita nonton ya tadi. Ada orang, tadi berpikir aku melewati 9 negara. Dan ternyata tiba-tiba ada postingannya dia sudah sampai ke tanah suci. Loh, ada ya buktinya, Allah, ini luar Masya biasa. Jamaah, kalau berbicara seperti ini harusnya kita bangga, kita salut. Kita kecungkan jempol, kita doakan, kita mudah-mudahan luar biasa. Karena adanya semangat, adanya keinginan, inilah yang dimaksud dengan Allah mengundang hambanya dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah mau akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Tapi kalau Allah mengatakan iya, kun fayakun jadi, maka jadilah. Maka tergantung dari kita. Kembali tadi Ahmad kan, tergantung dari niatnya. Ada orang memang niatnya ke sana, insya Allah akan tersampaikan. Dan ini akan jadi semangat buat kita. Cuma kalau bertanya, bagaimana nih? Apakah ini termasuk menyiksa diri? Dengan cara bersepeda menempuh jarak yang sampai berkilometer untuk melaksanakan. Apakah ini tidak menyiksa diri? Pertanyaan ini harus dikembalikan. Sepanjang tidak berlebihan hingga menyulitkan. Kalau iya sahabat berjalan kaki berbulan-bulan. Orang dulu ibu saya
Ibu saya melahirkan di kapal laut. Untuk berangkat haji di perjalanan melahirkan kakak saya almarhumah Aja Jamila. Itu dilahirkan di sana. Oh, luar biasa loh. Jadi ini kalau saya tadi lihat, oh enggak seberapa. Orang dulu itu sampai berbulan-bulan naik kapal laut dan sebagainya. Ini enggak seberapa naik menggoyes dan sebagainya. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, sepanjang tidak menyulitkan. Ada yang dirugikan? Enggak ada. Karena manis tata ilai sabila adalah sebenarnya adanya kemampuan. Ada kemampuan sepanjang tidak, yang jelas bukan kaki kita yang dipakai menggoyes. Kan dia pakai kakinya sendiri. Kenapa kita harus protes gitu Kenapa? loh? Ada masalah Ustaz? Yang penting kakinya sendiri kan. Nah, kecuali kalau dia mau ke tanah suci Pinjam. pakai pinjam kaki kita untuk goyes. Iya, Nah, itu benar. bermasalah. Apalagi sebagai penyemangat supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ada orang menabung. Uangnya disimpan dan bertahun-tahun sampai 15 tahun baru bisa berangkat. Ini luar biasa. Aduh ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki untuk bisa ke sana. Amin ya Allah, amin. Apalagi ini bagian sebagai motivasi buat kita. Kalau ada orang menuju ke sana dengan itikadnya yang luar biasa, dengan amalannya yang luar biasa, ada juga yang luar biasa. Bisa jadi ada orang melakukan kebaikan dengan melayani orang, tiba-tiba dia berangkat. Tapi maaf, tidak menutup kemungkinan ada orang dianggap kaya, banyak kemampuan, tapi ternyata tidak diundang. Karena yang berangkat ke sana adalah orang-orang yang diundang oleh Allah. Dan mohon maaf tanpa menyakiti perasaan siapapun, sepanjang tidak ada kerusakan. Tidak ada yang merusak dalam apa, mohon maaf, berangkat ke sana dengan menyulitkan orang lain mencuri ataupun meninggalkan kewajibannya. Saya rasa ini mudah-mudahan, apalagi tadi sampai diantar sama keluarga, dilepas sama keluarga, diberikan bekal. Ini pertanda buat kita ini jadi pembelajaran, mudah-mudahan kita bisa menjalankan hal yang sama. Amin. Kita bisa berangkat ke tanah suci dengan jalur masing-masing. Masya Allah. Nah Ustadz, tapi ini gimana nih Ustadz? Kan kita nggak boleh menyulitkan orang kan kalau kita mau berangkat ke tanah suci. Nah ini gimana kalau misalnya utang belum dibayar-bayar, tapi udah berangkat ke tanah suci, setiap dimintain selalu ngeles. Nah itu gimana tuh Ustadz? Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya lakukan dulu kewajiban kita sepanjang dia tidak bayar hutangnya, sepanjang itu dia berbuat zalim. Subhanallah. Dan sepanjang ada hartanya tapi tidak dibayar hutangnya, maka tidak berberkah hartanya. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Nah jamaah sekali lagi ya, kita harus menyelesaikan dulu kewajiban-kewajiban kita dan sepanjang kita tidak menyulitkan orang lain. Nah udah, kita lakukan bismillah, mudah-mudahan karena Allah pasti akan ada hasilnya ya jamaah. Jadi jangan kebanyakan komplain ya jamaah, kan kita nggak minjem kakinya tadi kata Ustadz Maulana ya. Masya Allah, jadikan motivasi. Nah ini berikutnya kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Ya silakan, ini akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad Khan, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sedang tren yang namanya goes atau bersepeda. Maka hal ini menjadi hobi yang boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai hobi ini melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menjadikan hal tersebut prioritas di atas kewajiban kita kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
الفاسقون. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita orang-orang beriman dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan memperhatikan setiap apa yang kita perbuat di dalam hidup ini sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Dan hendaklah kita selalu senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Dan janganlah jadi orang-orang yang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala melupakan diri mereka sendiri disebabkan karena kelalaiannya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang fasik wal iyadzubillah. Bahkan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini tren goes ini banyak anak-anak yang memaksakan kehendak untuk memiliki sepeda, meminta kepada orang tuanya, padahal orang tuanya tidak memiliki kemampuan. Dan juga jangan jadikan bersepeda ini sesuatu yang menyebabkan kita malah menjadi sakit. Tapi niatkan untuk menyehatkan badan dan sesuai dengan porsinya sehingga tidak berlebihan. Yang pada akhirnya bukan malah menyebabkan kita goes tu jannah, malah bisa jadi goes ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Allahu Akbar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk makan rizki yang Allah berikan kepada kita yang baik, yang bermanfaat buat kita. Dan janganlah sekali-kali kita melampaui batas dan jangan kita berlebihan. Rizki itu macam-macam rupanya. Dan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus nikmati dengan banyak bersyukur dan jangan memilih ataupun mengambil sesuatu yang tidak kita mampu dan melampaui batas sehingga memaksakan kehendak, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memaksakan kehendak dan juga dia melakukan sesuatu hal yang melampaui batas, maka dia bisa mendapat murkanya Allah, dan siapa yang mendapat murkanya Allah maka dia akan menjadi orang yang binasa wal iyadzubillah. Dan jadikanlah hobi sepeda kita ini menjadi sesuatu yang bisa membawa manfaat buat kita ke sorga, bisa menjadi sarana ibadah, sarana dakwah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak amal kebaikan. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Allah mengingatkan kepada kita bahwa siapa orang yang datang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang mengerjakan keburukan, maka tidaklah dia mendapatkan balasan kecuali keburukan atas apa yang dia lakukan. Maka jadikan segala sesuatu hobi kita menjadi sarana untuk kita memperoleh kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini tadi kita jadi belajar juga ya Ustadz ya, bahwa dahulukan dulu perintah Allah, baru gowes tu jannahnya dilakuin ya. Masya Allah, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita. Nah Ustadz Syam, ini nih yang dari tadi ditunggu-tunggu nih ya. Ini jadi bagaimana sih caranya agar bersepeda itu dapat membawa kita ke surga. Nah ini nih, bagaimana caranya walau kita lagi goes tuh selalu inget Allah terus. Jadi lagi goes zikir terus, Masya Allah ya Ustadz. Oh, Bisa nggak tuh ya kayak begitu, aduh Masya Allah ya. Jadi biar bagaimanapun aktivitas yang kita lakukan tetap ingat Allah. Nah jangan sampai jadi lupa nih. Nah ini gimana nih Ustadz? Silakan. Masya Allah. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
surah Al-Mulk. Ayat yang sering kita baca menjelang tidur biasanya baca surah Al-Mulk. Salah satu ayat di dalamnya itu menjelaskan sebenarnya tentang traveling, jalan-jalan tuh. Awalam yarau ilat thair fauqahum safati wa yaqbid. Tidakkah kalian memperhatikan burung yang terbang di atas sana? Mereka itu nggak ada yang menopangnya kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mau traveling kita, goes kita berpahala sambil kita perhatiin langit deh. Nih saya bersepeda, kalau ini langit nih nggak ada tiangnya loh. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang nahan nih langit, mungkin langit ini udah runtuh di depan saya nih. Nah, itu mendapat pahala udah. Bukankah kita diutus ke dunia ini supaya memperhatikan ayat-ayat Allah? Ada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardhah yang sangat terkenal. Sahabat-sahabat semuanya mengatakan kalimat ini, tapi Sayyidina Ali yang terkenal perkataannya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan begini, seandainya pun saya dibawa ke alam malaikat, itu tidak akan menambah iman saya. Loh, kok bisa begitu? Kok enggak menambah keimanan? Kata Sayyidina Ali, saya cukup saja memperhatikan nyamuk. Saya udah dapat keimanan dari situ. Kok bisa? Alam malaikat itu kan ada zamrud, ada batu, virus, ada apa segala macam di alam malaikat sana. Ada kemegahan-kemegahan yang Allah ciptakan. Kata Sayyidina Ali, ngapain saya harus ke sana? Saya dengan lihat nyamuk saja, saya sudah dapat yang namanya keimanan yang luar biasa. Apa maksudnya keimanan dari nyamuk itu? Coba perhatikan ayat Allah dalam Al-Quran. Allah memberikan contoh, kalau memang orang kafir mau menantang saya, suruh dia bikin lalat. Lalat saja, ya. Mungkin kalau disuruh bikin patung gajah gampang karena gede. Coba bikin patung lalat itu. Bagaimana Allah menciptakan lalat itu bisa hamil? Bagaimana lalat itu bisa melahirkan? Bagaimana nyamuk ini bisa melahirkan? Bagaimana nyamuk ini bisa bertelur? Kata Sayyidina Ali, ngapain saya ke alam malaikat untuk menambah iman? Saya melihat nyamuk saja, itu sudah menambah keimanan saya. Jadi ngapain kita bersepeda yang namanya melakukan hal-hal luar biasa? Dengan hal-hal kecil saja itu bisa menambah keimanan kita. Bagaimana Allah menciptakan otak manusia sehingga bisa menciptakan sepeda? Bagaimana Allah mengangkat derajat satu brand sepeda sehingga harganya sampai 160 juta. Bagaimana Allah, coba bayangkan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu brand sehingga harga mahal seperti demikian. Bagaimana Allah kita lihat orang di PHK tapi tidak jadi di PHK gara-gara Allah angkat derajatnya. Itu akan menambah pahala kita yang sedang goes, memikirkan apapun yang kita lihat di jalanan. Kami teringat dengan ensiklopedia Islam di segmen 1 tadi. Bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana yang namanya Allah ceritakan tentang semut di dalam Al-Quran. Tahu nggak apa yang membuat Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Sulaiman lewat? Mendengar jenderalnya semut mengatakan, awas minggir, Nabi Sulaiman mau lewat bersama pasukan kudanya, awas kalian keinjak. Kata Nabi Sulaiman mendengar itu, pasukan kuda jangan lewat situ, ada semut. Semut ini berterima kasih, ada lanjutan kisahnya. Berterima kasih kepada Nabi Sulaiman, dia bawakan sebutir yang namanya sebutir gula. Sebutir gula dia bawakan Nabi Sulaiman. Lewat di pipinya Nabi Sulaiman, hinggap di mulutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuka mulutnya, lalu semut tadi memasukkan yang namanya gula di dalam mulutnya Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman berterima kasih kepada semut tersebut. Coba lihat, sebiji semut menambah keimanan Nabi Sulaiman. Apalagi Masya Allah, bersepeda. luar biasa ya. Berarti dari hal yang kecil aja udah Iya, Masya Allah. mengajarkan kita keimanan Ya ya Ustaz Syam ya. Allah, Apalagi nambah kalau kita keimanan. bersepeda di jalan Allah nih ya. Betul. Selalu mengingat Allah, Dan Masya jangan Allah. pernah lupa meninggalkan sholat 5 Ya, waktu betul. dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak Iya. Ustadz Syam. Ya, Masya Allah sekali jamaah. Setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam lagi bersama Ustadz Syam. Dan kita juga akan doa bersama ya. Bismillah, mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rizkinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.